Bayangkan, Anda sudah memiliki segalanya. Ilmu, tidak ada yang menandingi Anda. Ketenaran, nama Anda menggema hingga ke istana. Kedudukan, Anda menjadi guru besar di universitas paling bergengsi di dunia Islam saat itu. Tetapi, tiba-tiba, di dalam hati Anda muncul kekosongan yang begitu besar hingga membuat Anda kehilangan suara, kehilangan selera makan, kehilangan arah, hingga Anda merasa hidup ini tidak punya makna lagi. Kedengarannya seperti kisah krisis midlife modern, bukan? Tapi ini bukan kisah siapapun. Ini kisah Imam Al-Ghazali, salah satu ulama terbesar sepanjang sejarah Islam. Hari ini, di podcast ini, kita akan membahas masa tergelap dalam hidup Al-Ghazali, krisis eksistensinya, krisis yang hampir merenggut hidupnya, krisis yang akhirnya melahirkan karyanya yang paling fenomenal, Ihya Ulumuddin. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke masa krisisnya, kita harus pahami dulu siapa beliau. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir tahun 1058 di Tus, Persia. Beliau tumbuh sebagai anak yatim, hidup sederhana, tapi kecerdasan dan ketekunannya luar biasa. Sampai-sampai guru-gurunya berkata, jika ada otak yang diciptakan untuk memahami agama, itu adalah otaknya Al-Ghazali. Dan mereka tidak salah. Pada usia 34 tahun, Al-Ghazali sudah diangkat menjadi guru besar di Nizamiyah Baghdad, universitas paling prestisius di dunia Islam. Jabatan ini setara dengan profesor terbaik di universitas paling terkenal hari ini. Setiap hari, ratusan cendekiawan hadir dalam majelisnya. Pejabat datang meminta fatwa. Nama Al-Ghazali menjadi simbol kecerdasan. Secara sosial, beliau berada di puncak dunia. Tetapi, justru di titik inilah krisis besar itu dimulai. Pada suatu masa, Al-Ghazali mulai mempertanyakan sesuatu yang sangat mendasar. Apakah yang aku lakukan selama ini benar-benar karena Allah, atau hanya karena aku ingin dihormati manusia? Pertanyaan kecil, tapi menghantam ke dasar jiwanya. Dari sini muncul gejala awal. Hatinya gelisah, pikirannya tidak tenang, hatinya seperti tidak percaya diri pada apa yang ia ajarkan. Beliau mengatakan, lidahku mengajar orang lain, tetapi hatiku sendiri kosong. Bayangkan, seorang ulama tingkat dunia merasa apa yang ia ajarkan tidak lagi menyentuh hatinya. Ini bukan sekedar ragu-ragu, ini adalah krisis makna hidup. Dan krisis itu membesar hari demi hari. Pada puncak krisisnya, tubuh Al-Ghazali mulai mengalami reaksi fisik. Ia tidak bisa makan. Setiap menelan makanan, rasanya seperti tersedak. Ia tidak bisa berbicara ketika hendak mengajar. Kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Sampai akhirnya, ia benar-benar kehilangan suara. Bukan karena penyakit fisik, tapi karena jiwanya menolak berpura-pura. Dalam autobiografinya, Al-Munqidh min Ad-Dhalal, beliau menulis, Allah menutup lisanku agar aku tidak lagi berbicara tanpa keikhlasan. Dan dokter-dokter pada masa itu menegaskan, penyakit ini bukan penyakit tubuh, ini penyakit hati. Di titik ini, Al-Ghazali berada di ambang depresi berat. Ia kehilangan motivasi, kehilangan makna, kehilangan arah hidup. Yang menarik adalah, krisis seperti ini sangat mirip dengan apa yang dialami banyak orang modern hari ini. Burnout, kehilangan tujuan hidup, rasa kosong meski hidup tampak sukses. Al-Ghazali mengalami semuanya 1000 tahun sebelum kita. Pada akhirnya, Al-Ghazali merasa ia tidak bisa terus hidup seperti itu. Dan satu hari, beliau membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia meninggalkan Baghdad, meninggalkan jabatan megahnya, meninggalkan gaji besar, meninggalkan ketenaran. Ia berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi mencari kebenaran, dan aku belum tahu kapan aku kembali. Al-Ghazali pergi, bukan untuk berlibur, tapi untuk mencari Tuhan. Perjalanan pencariannya sangat panjang. Beliau pergi ke Sam,
ke Yerusalem, ke Hijaz, ke tempat-tempat suci. Di Masjid Umayyah Damaskus, beliau menghabiskan waktu berbulan-bulan menyendiri di menara masjid. Apa yang beliau lakukan? Banyak menangis, banyak merenung, banyak berzikir, banyak mengkaji ulang seluruh pemikirannya. Di fase ini Al-Ghazali mempelajari ulang ilmu filsafat, ilmu kalam, tasawuf, hukum Islam, psikologi hati, tazkiyatun nafs. Sampai akhirnya ia sampai pada kesimpulan, ilmu tidak akan membawa seseorang kepada Allah apabila tidak diiringi dengan penyucian hati. Dan dari perjalanan spiritual inilah lahir karya agungnya, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab yang tidak hanya membahas hukum, tapi juga membahas penyakit hati, ikhlasan, cinta kepada Allah, bahaya ria, ketenangan jiwa, kebersihan batin. Semuanya lahir dari pengalaman pribadinya menghadapi krisis eksistensi. Bukan teori, tapi luka, pencarian, dan penyembuhan. Ada beberapa pelajaran penting yang sangat relevan untuk pendengar hari ini. Orang paling hebat pun bisa kehilangan makna hidup. Krisis bukan tanda kelemahan. Krisis adalah panggilan untuk berubah. Kesuksesan luar tidak menjamin kebahagiaan dalam. Al-Ghazali punya semuanya. Tetap saja, hatinya kosong. Keheningan diperlukan untuk menemukan diri. Kadang kita perlu berhenti dari keramaian untuk menemukan apa yang hilang. Penyembuhan jiwa butuh kejujuran. Al-Ghazali jujur bahwa ia hidup dalam ria. Kejujuran itulah yang membuka pintu perubahan. Pencarian spiritual itu perjalanan seumur hidup. Dan Al-Ghazali menunjukkan bahwa mencari Tuhan bukan hanya untuk orang awam, tapi juga untuk para ulama. Dan begitulah kisah krisis eksistensi Imam Al-Ghazali. Kisah seorang ulama besar yang pernah jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya, namun justru melahirkan karya yang menjadi cahaya bagi jutaan orang setelahnya. Kita belajar bahwa bahkan ketika hidup terasa kosong, gelap, dan tidak bermakna, itu bisa menjadi awal dari perjalanan yang paling indah. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Jika Anda suka pembahasan seperti ini, jangan lupa ikuti podcast ini untuk episode selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.